akan qadahu ila menghasilkan pahala. 20 Allah memanggil malaikat istri dan anak-anaknya lebih mendekatkan dunia sedang dilanda dengan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya Umi Spiritan Najia. Apa kabar? Mudah-mudahan semua selalu sehat ya. Kita bisa terbebas, terhindar, kuat menghadapi cobaan dari Allah mengenai COVID-19 ya. Mudah-mudahan semua berlalu di tahun 2020. Tahun 2021 kembali menjadi tahun yang menyenangkan, tahun kemenangan bagi kita semua. Teman-teman sekalian, video Umi kali ini ingin menjawab pertanyaan dari seorang ibu tentang haji. Ibu kita tidak mau disebut namanya. Ibu ini bertanya, Umi, beberapa tahun yang lalu saya itu mengerjakan haji. Pada suatu hari ngobrol dengan jamaah dari travel lain. Jamaah ini mengatakan bahwa dia haji tidak kena dam. Padahal saya pada saat itu kena dam. 1 ekor kambing seharga $125. Nah, kalau waktu itu saya ingin memotong korban, berarti 2 ekor kambing. Saya ingat sekali, Umi, saat itu saya mengeluarkan dana sekitar $250, satu untuk korban, yang satu lagi untuk dana untuk dam haji saya. Pertanyaannya adalah, Umi, kenapa sih kok saya kena dam? Apakah haji saya salah? Sedangkan ibu dari travel lain itu gak kena dam. Itu loh, Umi, pertanyaan saya selalu ganjel di hati dalam beberapa tahun ini. Ibu kita yang terhormat, yang gak mau disebut namanya, saya ingin mengupas tentang beberapa macam haji ya. Haji yang ibu kerjakan itu tidak ada yang salah, semua benar. Karena haji ada 3 macam. Ada haji yang namanya haji qiron, menggandeng antara umroh dan haji ya. Tawaf sa'i umroh digandeng dengan tawaf sa'i haji. Ada lagi haji tamattu, yaitu mengerjakan umroh dulu baru nanti hajinya. Yang ketiga, haji dulu baru mengerjakan umrohnya. Nah, ini dicontohkan oleh Nabi kita sekali jalan, kalau Nabi kita hanya mengerjakan haji 1 kali. Rombongan beliau dari Madinah, tepatnya di Mikot, di Bir Ali ya. Mikot itu adalah satu batas seseorang yang akan masuk ke Mekah mengerjakan umrah atau haji ya. Di Mikot ini yang dikerjakan adalah mandi janabah, berpakaian ihram, kemudian sholat 2 rakaat. Niatnya kalau umrah labbaik Allahumma umratan, kalau haji labbaik Allahumma hajjan. Ini dikerjakan oleh rombongan Nabi kita. Perangkat beliau di dalamnya ada Ibu Aisyah. Nah, kebetulan Ibu Aisyah itu sedang menstruasi, tapi tetap oleh Nabi diperintahkan untuk berpakaian ihram masuk ke Mekah. Nabi itu masuk ke Mekah dengan membawa onta beliau dikendarai, sampailah di Mekah. Rombongan semuanya mengerjakan tawaf dan sa'i. Kemudian keluar dari Baitullah, Nabi tidak luka maksudnya mengganti pakaian ihram dengan pakaian biasa, ditandai dengan menggunting beberapa helai rambut, itu namanya lukar. Nabi tidak mengerjakan
beliau tetap memakai pakaian ihram sampai nanti tanggal 8 Zulhijjah. Beliau berangkat ke Mina, kemudian nginep di situ 1 malam. Besoknya baru beliau berangkat ke Arafah untuk wukuf di Arafah. Selesai wukuf maghrib, beliau keluar dari Arafah menuju Mekah, tapi mabit dulu di Musdalifah. Beliau mengerjakan sholat maghrib dan isya qashar jamak di Musdalifah, kemudian mabit berangkatlah ke Mina ya untuk lempar jumroh akobah. Barulah nukar ditandai dengan menggunting rambut, mengganti pakaian ihram, kemudian memakai pakaian biasa. Beliau kemudian berangkat ke Jabal Korban untuk menyembelih ontanya. Karena haji kiron menggandeng umroh dan hajinya, damnya itu 1 ekor onta. Dan para sahabat yang tidak membawa onta dinasehati ketika pertama kali masuk ke Mekah itu untuk nukar. Nah, ketika tanggal 8 Zulhijjah kembali lagi mandi janabat, berpakaian ihram, sholat 2 rakaat, niat untuk haji, berangkatlah ke mana-mana, ke Mina, ke Musdalifah, dan ke Arafah. Wukuf di Arafah, kembalilah bersama-sama Nabi pada tanggal 9 Zulhijjah maghrib, kemudian mabit tanggal 10 di Musdalifah, Mina. Besoknya setelah lempar jumroh akobah, nukar dan memotong kambing. Ya, jadi yang memotong kambing atau dam kambing adalah mereka yang mengerjakan model haji tamattu. Itu mungkin yang ibu kerjakan, karena mayoritas masyarakat Indonesia ketika melaksanakan ibadah haji itu mengerjakan haji tamattu. Masuk ke Mekah, mengerjakan umroh, nukar, menunggu tanggal 8 Zulhijjah, kemudian memakai pakaian ihram lagi, barulah berangkat ke Arafah mengerjakan ibadah haji. Kembali dari sana ya, selesai baru kena dam, memotong dam 1 ekor kambing. Ya, itu baru 2, haji kiron dan haji tamattu. Satu lagi haji ifrad. Nah, Ibu Aisyah karena dalam keadaan menstruasi tidak bisa mengerjakan umroh, jadi beliau tetap saja di tempat penginapan ya. Kemudian setelah selesai barulah mandi janabat, berpakaian ihram, berangkat dulu bersama Nabi mengerjakan haji, wukuf ya, kemudian lempar jumroh akobah. Setelah itu selesai barulah Ibu Aisyah mengerjakan umroh. Nah, saat itu di hadisnya diterangkan oleh Nabi Muhammad, sahabat Abbas diperintahkan untuk mengantar Ibu Aisyah ke salah satu masjid mikot ya, di sana namanya Masjid Ibu Aisyah ya, di sana barulah mengambil mikot di sana, mengerjakan sholat 2 rakaat, niat untuk umroh. Nah, karena Ibu Aisyah mengerjakan umrohnya itu di luar bulan haji atau setelah mengerjakan haji, makanya hajinya Ibu Aisyah disebut haji ifrad. Nah, mungkin seseorang yang ibu ajak ngobrol pada waktu itu, mereka mengerjakan haji ifrad. Jadi semuanya benar, tidak ada yang salah. Ada 3 macam model haji. Haji kiron ya, menggandeng antara umroh dan hajinya ya, tanpa nukar ketika umroh. Damnya 1 ekor onta. Haji tamattu masuk Mekah mengerjakan umrohnya dulu, nukar, kemudian nanti mengerjakan hajinya setelah tanggal 9 kembali nukar, itu namanya haji tamattu. Kena dam atau denda 1 ekor kambing. Sedangkan haji ifrad
ngerjakan hajinya dulu baru mengerjakan umroh, seperti yang dikerjakan oleh Ibu Aisyah. Bagaimana ibu kita? Salah paham ya. Jadi tidak perlu lagi menjadi risau karena ibu kena dam, bukan karena salah, tapi memang peraturannya seperti itu, hadisnya seperti itu. Yang harus dirisaukan adalah bagaimana kita melaksanakan haji, sesuai atau tidak dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita lihat di medan sana, di lapangan ada banyak jamaah yang mengerjakan haji yang kelihatannya kurang pas. Itulah yang harus diantisipasi. Ibu kita mudah-mudahan puas dengan jawaban saya ya. Insya Allah di video yang akan datang kita kupas tentang masalah-masalah lain yang mengganjal hati teman-teman sekalian. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Ketemu lagi dengan saya di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.